Halo semuanya, selamat datang kembali ke dalam video aku yang dimana video kali ini aku akan membahas tentang film Eropa. Kita akan membahas estetika film Eropa mulai dari ciri khasnya. Yang pertama adalah visual. Visual dari film Eropa itu memiliki warna natural dan tone dingin, yang kemudian dilanjut dengan komposisinya yang artistik dan simbolik. Selain itu, kameranya itu statis atau bergeraknya lambat. Setelah visual, kita akan lanjut ke narasi film Eropa. Narasi film Eropa itu bersifat alur yang tidak selalu linear. Kemudian memiliki pacing yang lambat dan juga memiliki konflik internal. Dan selain itu, ending dari film Eropa itu bersifat ending terbuka, yang berarti masih ambigu atau kurang jelas. Kalau kita bandingin dengan film Hollywood, endingnya jelas, yang dimana cerita itu berakhir pada titik itu. Namun di film Eropa itu seakan cerita tidak pernah berakhir, malahan menjadi babak baru dalam film tersebut. Karakter dalam film Eropa itu memiliki sifat anti-hero atau tidak sempurna. Selain itu, karakter dalam film Eropa itu bersifat realistis dan juga manusiawi, yang dimana ini membuat karakter ini sangat relatable, dibuat agar penonton itu bisa merasa relate atau bisa memiliki rasa empati dan sebagainya pada karakter dalam film tersebut. Kemudian, memiliki konflik batin yang kuat. Setelah kita membahas ciri khas dari film Eropa, kita akan lanjut ke pengaruh budaya film Eropa, yang dimana pengaruh budaya dari film Eropa itu mengangkat bahasa dan budaya sehari-hari. Kemudian dilanjut dengan menampilkan tradisi dan kebiasaan masyarakat. Dan ada lagi tema yang berisikan identitas, kebebasan, dan makna hidup. Selain itu, budaya dari film Eropa ini dipengaruhi oleh French New Wave dan Italian Neorealism. Ngomongin soal budaya, kita ada juga sejarah dari film Eropa. Nah, kalau pengaruh sejarahnya, itu adalah dampak dari Perang Dunia Kedua. Jadi, efek dari Perang Dunia Kedua itu, film menjadi realistis dan gelap. Kemudian mengangkat trauma perang dan kemiskinan, serta untuk set lokasinya ini mengambil set lokasi yang asli dan juga cerita rakyat kecil. Dalam film Eropa, terdapat juga nilai sosial. Film-film Eropa digunakan sebagai kritik sosial dan juga memunculkan isu kesenjangan sosial, imigrasi, dan diskriminasi. Serta film Eropa ini mencerminkan kondisi masyarakat saat itu. Kita akan lanjut ke penyutradaraan dan mise-en-scene. Dalam gaya penyutradaraan film Eropa, gaya khas sutradara ini sangat menonjol yang disebut dengan auteur. Auteur ini yang membuat kita tahu siapa penyutradara dari film yang kita tonton. Seperti contoh, kita tahu kalau film ini buatan Joko Anwar karena kita tahu gaya penyutradaraan dari Joko Anwar itu kesannya horor atau nggak gelap. Contohnya ya. Kemudian kita akan lanjut. Kalau film Eropa ini bersifat personal dan juga filosofis. Dan film Eropa ini tidak selalu mengikuti gaya aturan dari Hollywood. Ya, jadi film Eropa ini tidak mengikuti aturan-aturan dari perfilman Hollywood. Kemudian kita akan lanjut ke musik dan suara. Dalam perfilman Eropa, musik dalam film Eropa ini minim atau tidak berlebihan. Kemudian menggunakan suara alami dari sekitar. Lalu kita akan lanjut ke teknik editing dalam film Eropa ini. Banyak jump cut-nya yang kemudian diambil secara long take dan tempo dalam film ini cenderung lambat. Dalam mise-en-scene perfilman estetika film Eropa, lightingnya itu cenderung natural
karena menggunakan sekitarnya untuk menunjukkan film yang terkesan realistis dan mirip dengan dunia nyata. Kemudian ada juga setting lokasinya itu yang nyata dan juga kostum realistis. Yang dimaksud itu adalah kostum yang natural atau yang biasa kita pakai sehari-hari. Jadi seakan-akan emang film ini menunjukkan dunia nyata, bukan dunia yang fiktif. Ini berlaku juga untuk set lokasi nyata. Yang dimaksud set lokasi nyata itu diambilnya pada lokasi-lokasi yang ada di dunia nyata. Atau lebih jelasnya itu tidak menggunakan green screen atau teknologi yang digunakan pada Star Wars, yang dimana tembok bisa menunjukkan lokasi-lokasi yang kita inginkan tanpa harus mengunjunginya. Tapi dalam film Eropa, kita harus mengunjungi lokasi tersebut. Sekarang, tujuan dari estetika film Hollywood ini apa? Tujuannya adalah realisme. Realisme dalam film Eropa ini menangkap kejujuran hidup tanpa polesan. Kemudian kritik sosial, sebagai media visual menyampaikan protes dan isu sosial. Ada juga eksplorasi filosofis yang mengajak penonton untuk merenungi makna dari eksistensial. Kemudian ada juga auteurism. Auteurism ini adalah ekspresi jati diri sutradara sebagai seniman. Yang kita bahas sebelumnya, bagaimana sutradara ini bisa membuat film ini tuh khas dan unik sebagai karya seni buatan dia sendiri. Lalu bagaimana dengan respon penonton lokal dan global? Untuk respon penonton lokal atau wilayah Eropa, lebih mudah dipahami konteks, budaya, sejarah, dan isu sosial yang diangkat dalam film tersebut. Kemudian, film sering dianggap sebagai media untuk refleksi kehidupan dan kritik sosial. Ada juga penonton terbiasa dengan alur lambat dan realistis. Kemudian bagaimana dengan yang respon global? Respon global itu kebanyakan mengapresiasi film dari Eropa. Jadi film-film Eropa ini diapresiasi dalam festival film dan juga pencinta film art house. Kemudian dinilai memiliki kualitas artistik tinggi dan makna yang mendalam. Kemudian film Eropa terasa lebih berat dan kurang fokus pada hiburan. Karena ini dipengaruhi dengan film Eropa yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan isu-isu sosial yang ada di kehidupan nyata. Seperti sebelumnya, diskriminasi, imigrasi, dan sebagainya. Tidak seperti film Hollywood yang sangat fokus pada hiburan, film Eropa cenderung digunakan sebagai media untuk menyampaikan isu sosial. Kemudian ada pertanyaan, apakah mudah dipahami lintas budaya? Jadi film Eropa ini mudah dipahami pada tema yang universal, seperti cinta, keluarga, atau konflik kehidupan. Beberapa film memerlukan pemahaman budaya, sejarah, atau nilai sosial tertentu. Dan terakhir, visual dari film Eropa ini kuat, tetap bisa dinikmati meskipun berbeda bahasa dan budaya. Ya, aku rasa itu saja yang bisa aku sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.